Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Maisarah Selamat dan Azwar Salsabila Anggreni yang menyampaikan sedikit pembahasan mengenai apa itu kesehatan mental dan prevensi gangguan psikologi. Kesehatan mental menurut WHO adalah suatu kondisi kesejahteraan individu di mana seseorang itu menyadari potensi dirinya sendiri, dapat mengatasi tekanan kehidupan normal, bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi kepada komunitasnya. Definisi kesehatan mental menurut Fakriani 2019 dalam bukunya yang berjudul Kesehatan Mental adalah kondisi di mana memungkinkan berkembangnya semua aspek perkembangan seseorang baik itu secara fisik, intelektual, dan emosionalnya yang dapat sejalan dengan perkembangan orang lain sehingga dapat berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Kemudian karakteristik dari kesehatan mental itu sendiri ada 4. Yang pertama, terhindar dari gangguan jiwa. Mengapa? Mental yang sehat itu adalah mental yang terhindar dari gangguan mental maupun penyakit mental. Karena mental yang sehat akan membuat individu dapat hidup dalam realita dan mampu mengatasi masalah-masalah yang akan menghadapinya. Yang kedua, mampu menyesuaikan diri. Individu dikatakan dapat menyelesaikan dirinya ketika ia itu mampu mengatasi kesulitan serta masalah-masalah yang dihadapinya. Masalah-masalah itu diselesaikan secara wajar, tidak merugikan diri sendiri ataupun orang lain, serta permasalahan yang diselesaikan itu sesuai dengan norma sosial dan agama yang berlaku di lingkungan sekitarnya. Karakteristik yang ketiga yaitu mampu memanfaatkan potensi secara maksimal. Memanfaatkan potensi yang dimiliki menjadi karakteristik dari kesehatan mental. Mengapa? Karena memanfaatkan potensi dapat dilakukan dengan cara mengikut sertakan dirinya secara aktif dalam berbagai kegiatan yang positif demi mengembangkan kualitas dirinya itu. Contohnya bisa mengikuti organisasi, mengikut sertakan diri dalam hobi-hobi yang ia inginkan ataupun kegiatan lain yang dapat membantu individu itu tuh meningkatkan potensi yang dimilikinya. Yang terakhir ada karakteristik mampu mencapai kebahagiaan pribadi dan orang lain. Seseorang dengan kesehatan mentalnya itu memiliki kesehatan mental yang baik jika dia mampu menunjukkan perilaku atau respon terhadap situasi yang sesuai dengan kebutuhan dirinya. Perilaku yang dikeluarkan atau respon yang dikeluarkan dari dirinya itu bersifat positif. Respon tersebut itu bisa berdampak positif juga bagi dirinya sendiri maupun lingkungan sekitarnya, sehingga individu tersebut itu dapat mencapai kebahagiaan bersama tanpa merugikan dirinya maupun orang di sekitarnya. Lalu selanjutnya ada promosi kesehatan mental. Menurut WHO, promosi kesehatan mental adalah suatu kegiatan untuk menciptakan kondisi lingkungan yang mendukung dan mengizinkan individu melakukan penyesuaian gaya hidup yang sehat. Promosi kesehatan mental bertujuan untuk meningkatkan serta memperbaiki kapabilitas atau kapasitas kesehatan mental individu, masyarakat, maupun komunitas. Promosi kesehatan mental bukan hanya pada sektor kesehatan saja, melainkan bisa diselenggarakan dalam sektor pendidikan, pekerjaan, peradilan, transportasi, lingkungan, dan lain-lain. Dapat disimpulkan bahwa promosi kesehatan mental adalah usaha-usaha untuk meningkatkan serta menciptakan kesehatan mental demi terjaminnya lingkungan gaya hidup yang sehat. Lalu ada prevensi kesehatan mental. Prevensi kesehatan mental dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama ada prevensi primer, yang kedua ada prevensi sekunder, dan yang ketiga ada prevensi tersier. Prevensi primer adalah usaha kesehatan mental untuk mencegah timbulnya gangguan dan sakit mental. Prevensi sekunder adalah usaha kesehatan mental menemukan kasus dini dan penyembuhan secara tepat terhadap gangguan dan sakit mental. Dan yang terakhir, prevensi tersier adalah merupakan usaha rehabilitasi awal yang dapat dilakukan terhadap orang yang mengalami gangguan dan kesehatan mental. Oke, selanjutnya ada faktor protektif dan faktor resiko dari gangguan psikologi.
Faktor protektif dan faktor risiko dari gangguan psikologi ini memiliki maknanya tersendiri. Faktor risiko itu dimaknai sebagai sifat dari individu, lingkungan, situasi, dan kejadian yang mengurangi kemungkinan munculnya psikopatologi didasarkan atas status risiko individu. Selanjutnya, faktor protektif. Faktor protektif sendiri itu dimaknai sebagai faktor yang meringankan bahkan mengurangi pengaruh dari resiko pada perkembangan perilaku. Jadi menurut Gidstein dan Brooks di tahun 2005 dalam penelitiannya bahwa faktor protektif itu disebut juga sebagai faktor perlindungan. Jadi faktor perlindungan ini memiliki makna kualitas seseorang atau lingkungan atau interaksi yang menjadi prediktor untuk hasil yang lebih baik, khususnya dalam kondisi berisiko atau bertantangan. Faktor protektif juga berbeda pada setiap individu karena berhubungan dengan usia, jenis kelamin, letak geografis, ras, atau suku bangsa. Hal ini mengartikan bahwa setiap individu itu mempunyai cara berperilaku yang berbeda sesuai dengan faktor resiko dan protektif. Jadi faktor resiko dan protektifnya itu tidak sama karena ada perbedaan dari usia, jenis kelamin, letak geografis, ras atau suku dan bangsa itu sendiri. Dikatakan bahwa faktor resiko dan protektif ini dikenal sebagai faktor perlindung individu, yang dimana ketika seseorang itu mengetahui faktor resiko dan protektif pada dirinya, seseorang itu akan cenderung menunjukkan sikap yang positif. Jadi ketika individu sedang mengalami kesulitan, pada umumnya individu tersebut memiliki karakteristik yang dapat mengurangi kesulitan-kesulitan yang dihadapi, sehingga individu bisa beradaptasi dengan kesulitan tanpa harus mengalami gangguan. Kemudian sebaliknya, ketika seseorang itu tidak memiliki proteksi yang baik terhadap dirinya, individu tersebut akan mudah masuk dalam gangguan-gangguan tersebut. Jadi pada intinya faktor resiko dan faktor protektif ini tuh adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Karena mengapa? Seperti yang sudah dikatakan, seseorang yang memiliki perkembangan yang kompeten, baik secara segi tanggung jawabnya, jadi itu adalah orang yang mampu mengontrol faktor resiko dan jadi orang itu tuh adalah orang yang mampu mengontrol faktor resiko dan dia tuh mampu mengembangkan faktor protektifnya. Sebaliknya, jika individu tersebut tidak mampu dalam mengontrol faktor resiko dan mengembangkan faktor protektif, maka individu tersebut bisa melakukan perilaku yang berisiko. Cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.